Australia's position on this matter has not changed. We've always expressed. Kita negara berdaulat, minta maaf karena jangan ikut campur urusan negara kami. Pasca diumumkan pengacara tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf, Yusril Iza Mahendra, tentang keputusan Presiden Jokowi akan membebaskan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir tanpa syarat, terus menuai polemik. Meskipun Jokowi menekankan bahwa pembebasan Ustadz Ba'asyir atas nama kemanusiaan dan kesehatan, pertanyaan landasan hukum mana yang digunakan Jokowi untuk pembebasan tersebut terus bergulir. Pembebasan Ba'asyir juga disinyalir kental aroma kepentingan politik. Pasalnya, kebijakan Presiden diumumkan hanya berselang 1 hari setelah debat Pilpres Perdana yang bertema hukum, hak asasi manusia, korupsi, dan terorisme. Tidak hanya itu, pembebasan Ba'asyir juga mendapat sorotan internasional. Salah satunya Australia yang menyampaikan rasa kecewa. We have been in contact with the Indonesian government. Kami telah mengontak pemerintah Indonesia dan terus mengontak mereka. Posisi Australia tidak berubah. Kami amat sangat keberatan. Kami adalah mitra dalam melawan terorisme dan ekstremisme. Kami akan terus bekerja sama dengan Indonesia dalam masalah sangat sensitif ini, tapi kurang efektif jika diselesaikan secara publik. Kemarin aja ketika mendengar berita Pak Ba'asyir ini akan dibebaskan, itu media-media besar internasional dari Australia, Perancis, Inggris, Amerika, semua menelpon saya dan nadanya itu semua menyalahkan. Tekanan supaya tidak dibebaskan, bukan tekanan supaya dibebaskan. Dan itu hanya Presiden yang punya keberanian dan punya kapasitas untuk mengambil langkah seperti itu. Dan kita nyatakan kita negara berdaulat, minta maaf karena jangan ikut campur urusan negara kami, dan kami negara Muslim terbesar di dunia, dan kami menolak kalau dikatakan terorisme itu adalah terkait langsung atau merupakan bagian atau merupakan ajaran Islam itu sendiri. Jelas kita melawan itu. Sesungguhnya keputusan Presiden memberikan kebebasan tanpa syarat disambut gembira oleh Ustadz Ba'asyir. Ustadz asal Solo ini pun dikabarkan sedang berkemas untuk mempersiapkan hari kebebasannya. Pertanyaannya, mampukah Presiden Jokowi keluar dari tekanan asing yang tidak menginginkan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir bebas tanpa syarat? Tim TV One mengabarkan. Dan sekarang sudah tanggal 22, kemarin dinyatakan akan bebas keluar tanggal 24 ya. Tapi saya ada informasi soal yang pembaharuan ya, informasi soal tanggal 24. Tapi sebelumnya ini Indi, kita ingin menginfokan juga bahwa kami mendapatkan informasi dari BMKG telah terjadi gempa dengan magnitudo kekuatan 6,2 skala Richter pada pukul 6:59 waktu Indonesia Barat, berlokasi di 103 km barat daya Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Kedalaman 10 km, dan informasi ini dirilis bagaimana memang yang ada di layar kaca oleh BMKG dan kemudian di forward ya ke berbagai WhatsApp group begitu. Dan kami pun juga menerimanya. Harapannya adalah gempa dengan kekuatan 6,2 ini tidak menimbulkan korban, baik itu jiwa dan juga material, dan juga tidak mengganggu aktivitas. Mengingat ini adalah pagi hari, banyak warga masyarakat yang akan memulai aktivitasnya kan begitu. Ya, itu harapan kita. Dan kita akan terus dalami informasi. Kita kembali lagi ke tema utama kita ya ini mengenai pembebasan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Sudah ada Mas Ali Wibisono, akademisi UI, pakar hubungan internasional. Terima kasih sudah hadir Mas Ali. Dan juga ini di ujung telepon ada Profesor Nadir Shah Hussein, dosen Monash University Australia. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Nadir. Selamat pagi Mbak Indi. Baik, saya ke Pak Nadir dulu, ingin mengetahui bagaimana reaksi dari masyarakat Australia, Pak Nadir. Ya, umumnya ada 3 pihak yang bereaksi. Yang pertama adalah dari keluarga korban bom Bali yang dulu. Jadi sekitar ada 88
warga Australia yang menjadi korban serangan bom Bali yang pertama, ya mereka itu yang bereaksi dan mengatakan sulit dipercaya bahwa dianggap mastermind dari Bali bom itu kok sekarang dilepaskan. Yang kedua, reaksi dari kalangan media. Beberapa editorial di media juga memprotes keras, bahkan mempertanyakan jangan datang ke Indonesia kalau mencari keadilan. Jadi nadanya menjadi sangat sarkas. Yang ketiga adalah dari pemerintah Australia sendiri. Perdana Menteri Australia juga menyatakan ketidaksukaannya terhadap rencana pembebasan Abu Bakar Ba'asyir ini. Jadi reaksinya lebih banyak seperti itu begitu ya. Dan ketika mengetahui bahwa dalam waktu dekat kemungkinan besar ini akan terjadi begitu, apakah reaksi semakin keras, Pak Nadir? Saya kira dari Australia wait and see apa yang akan dilakukan langkah-langkahnya oleh pemerintah Indonesia. Tapi yang jelas mereka ada kesalahpahaman. Mereka menganggap bahwa dihukumnya sekarang Abu Bakar Ba'asyir itu karena kasus bom Bali. Padahal kita tahu 15 tahun pidana yang dijalani sekarang itu bukan kasus bom Bali. Tapi mereka menganggap Abu Bakar Ba'asyir ini sebagai simbol dari bom Bali itu. Sehingga susah dipisahkan. Jadi meskipun misalnya diberitahu bahwa ini hal yang tidak terkait langsung dengan bom Bali, tapi mereka tetap menganggap Abu Bakar Ba'asyir ini adalah simbol dari serangan bom Bali itu. Itu yang menyebabkan reaksinya seperti itu. Oke, dan sejauh mana perwakilan pemerintah kita di sana ya, di Australia begitu, merespon kesalahan tafsir dari masyarakat Australia ini? Ya, sejauh ini saya kira sama-sama wait and see. Yang sejauh saya pantau dari teman-teman di KBRI juga masih melihat langkah berikutnya dari pemerintah Indonesia. Apalagi tadi malam Pak Wiranto ingin mempertimbangkan kembali. Saya kira dua hal-hal ini sedang diperhitungkan. Apalagi sebelumnya kan pemerintah Indonesia menekan pemerintah Australia dalam kasus pemindahan kedutaan Australia di Israel. Dan itu cukup berhasil. Pemerintah Australia mempertimbangkan perasaan Indonesia sehingga Australia hanya mengakui ibu kota Israel di Yerusalem Barat, tetapi menunda pemindahan kedutaannya. Sementara sekarang bahasa yang digunakan oleh Perdana Menteri Australia adalah kenapa pemerintah Indonesia tidak menghargai perasaan kami dalam kasus Abu Bakar Ba'asyir. Jadi saya kira masih sama-sama masih wait and see apa langkah berikutnya dari kedua negara. Walaupun kemudian ada suara-suara termasuk juga dari Prof. Yusril yang menyatakan bahwa jangan ikut campur urusan. Ini kedaulatan negara kita. Iya, negara lain begitu. Itu bagaimana, Pak? Ya, saya kira tentu sama menghormati kedaulatan negara masing-masing. Tetapi kemudian kita tidak hidup sendirian di dunia ini, kita hidup bertetangga, dan sama saja kalau misalnya setiap ada persoalan, kemudian di kantor dengan mengatakan ini adalah kedaulatan negara, maka itu tidak menjadi diskusi yang produktif saya kira. Gitu. Baik, Pak Nadir, nanti kita akan coba dalami lagi ya Pak ya, keingintahuan kita nih Pak di tanah air, karena cukup banyak warga negara Indonesia di Australia, jangan sampai menjadi bahan cibiran juga begitu atau bullying begitu. Nanti saya ke Pak Nadir lagi, saya ke narasumber kami di studio nih Pak, ada Pak Ali Wibisono. Mas Ali, bicara hubungan, tadi kan udah dipancing sedikit tuh oleh Pak Nadir ya, artinya take and give ya nih ya. Nah, Australia sudah tidak memindahkan kedutaan tapi mengakui saja. Ini bicara Israel gitu. Nah, banyak juga kerjasama, salah satunya adalah terorisme, ekstremisme agama. Ini bagaimana nih kalau ngeliat peliknya kondisinya saat ini begitu? Ya, problematika dengan Australia ini adalah satu segmen tersendiri sebenarnya di luar kontra teror kita ya. Dengan Australia, saya melihat reaksi Australia wajar saja. Itu adalah bagian dari upaya pemerintah untuk stay in tune dengan suara publiknya, dan memang mereka punya banyak korban, 88 korban di bom Bali 1. Meskipun nggak ada keterkaitan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dengan bom Bali. Iya, dan mereka punya investasi besar, so to speak ya. Investasi besar di dalam penanggulangan teror kita. Kita tidak akan melihat penanggulangan terorisme yang segitu efektif hari ini kalau tidak dengan bantuan Australia. Saya harus akui itu. Jadi wajar Australia bersuara ya?
pendirian Densus 88 itu adalah ada banyak uang dari Australia di situ, dari Amerika Serikat juga. Jadi ya itu kalau sekarang Australia bersuara seperti itu, bagi saya itu wajar karena mereka punya kepentingan untuk melihat keberhasilan. Dan suara Australia ini harus didengar oleh pemerintah Oh Indonesia? tidak perlu. Tidak itu perlu. Pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia juga sudah bertemu minggu kemarin ya, dan di dalam pertemuan saya tidak ini saya duga ya, saya tidak secara eksplisit mendengar apa isinya, tapi di situ pemerintah Indonesia menjamin bahwa pembebasan Bashir itu tidak akan mengakibatkan. Hal ini sudah dibicarakan sejak pekan lalu dengan pemerintah Australia sudah mengenai pembebasan Ustadz Abu ini. Iya, jadi memang tidak dipastikan tidak akan menimbulkan masalah, tidak akan menimbulkan. Tetapi kemudian mengapa masih ada reaksi ya kalau sudah dibicarakan dengan pemerintah Iya, Australia? ini adalah suatu upaya pemerintah untuk menunjukkan kepada publiknya bahwa kami mendengar suara Anda dan oleh karena itu kita mengkritik pemerintah Indonesia. Jadi bahkan PM Australia sendiri yang bereaksi loh, Mas Ali. Iya, jadi memang itu adalah satu upaya supaya dia tetap relevan di mata publiknya. Jadi jangan terlihat berjarak dengan masyarakat. Sikap politis juga dong ya berarti. Sikap politis saya kira. Jadi dan Australia selalu berupaya memantau Indonesia. Ya. Jadi semua tindakan Indonesia itu dipantau dan begini ya, tindakan pemerintah Australia mengkritik, memprotes pembebasan Bashir itu adalah suatu kendali juga. Gitu ya. Artinya begini, itu adalah semacam peringatan ya, dalam tanda kutip. Anda bisa melakukan satu tindakan yang sesuai dengan prerogatif kepentingan nasional Anda, tapi hati-hati gitu. Kami tetap memantau. Seperti itu kira-kira pesannya seperti itu. Oke. Yang ingin diketahui juga lebih lanjut adalah seberapa signifikan juga atau berdampak ya kepada niatan warga negara Australia yang biasanya berduyun-duyun berkunjung ke Bali atau ke beberapa lokasi destinasi wisata lainnya di Indonesia. Nanti kita akan gabung lagi dengan Prof. Nadir Syah Hussein. Saat lagi pemirsa kami akan kembali. Sebenarnya keluarga Abu Bakar Bashir itu telah mengajukan permintaan pembebasan yang bersangkutan sejak tahun 2017 ya. Karena apa? Karena pertimbangan usia yang sudah lanjut dan kesehatan yang semakin memburuk. Dan saudara-saudara sekalian, atas dasar permintaan tersebut ya, dan atas dasar pertimbangan kemanusiaan, maka Presiden sangat memahami permintaan keluarga tersebut. Ya. Namun tentunya masih perlu dipertimbangkan dari aspek-aspek lainnya, seperti aspek ideologi Pancasila, NKRI, hukum, dan lain sebagainya. Ya, jadi sini Presiden kan tidak boleh gerusa-gerusu, tidak serta-merta ya membuat keputusan, tapi perlu mempertimbangkan dari aspek-aspek lainnya. Dan berikutnya, oleh karena itu Presiden memerintahkan kepada pejabat terkait untuk segera melakukan kajian secara lebih mendalam dan komprehensif guna merespon permintaan tersebut. Ya, ini yang sekarang berkembang. Jadi jangan sampai ada satu spekulasi-spekulasi lain ya berhubungan dengan Abu Bakar Bashir yang sekarang masih dalam tahanan itu. Ya, kalau saya lihat saya mendengarkan banyak sekali perkembangan informasi yang saat ini ya, muncul dari berbagai pihak, dan ini merupakan penjelasan resmi ya dari saya mewakili pemerintah. Ya,
selain menyampaikan pembebasan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ini masih perlu dikaji ulang, tapi ada juga lebih lengkapnya saya bacakan kurang lebih seperti ini, aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ya. Di antaranya adalah mengenai aspek ideologi Pancasila, negara kesatuan Republik Indonesia, hukum dan lain-lainnya ya. Dan Wiranto juga memerintahkan kepada pejabat terkait. Nah, ini mungkin informasi yang disampaikan oleh Pak Wiranto kemarin perlu menjadi pembaharuan juga informasi pejabat terkait untuk melakukan kajian secara lebih mendalam. Makanya tadi Indi begitu menyatakan informasi yang memang sudah dilontarkan oleh pemerintah 24 Januari. 24 kurang lebih. Ini harus dipertanyakan. Kajian ini apakah berapa membatalkan 24 Januari atau apa? Nah, kita kembali lagi ke Melbourne, Australia. Ada Prof. Nadir Syah Hussein masih bersama kami ya, Prof? Masih setia. Ya, Prof. Bagaimana juga dengan dampak atau kesudahkah ada himbauan-himbauan baik resmi ataupun tidak resmi begitu ya yang beredar di sosial media kah juga untuk tidak mengunjungi Indonesia karena memang sakit hati dan lain sebagainya. Seperti itu, Prof. Sejauh yang saya pantau belum ada, tapi saya yakin akan ada dari netizen Australia yang gembar-gembor soal itu. Walaupun yang menjadi patokan kita adalah tentu kebijakan pemerintah Australia, karena biasanya kalau mereka berdasarkan laporan intelijen yang masuk ke pemerintah Australia mengkhawatirkan kejadian di tanah air, mungkin mereka bisa mengeluarkan travel warning. Jadi menyarankan untuk tidak mengunjungi Bali ataupun wilayah Indonesia lain yang rawan serangan misalnya. Prof, sejauh ini Tapi belum ada ya? ada. Oke. Belum ada, sejauh ini belum Nah, ada. biasanya kalau tidak ada travel warning, peristiwa-peristiwa antara Indonesia, Australia, Udah sering, ini biasanya sih tidak berpengaruh terhadap wisatawan ya, Prof ya? Kalau tidak ada travel warning. Saya kira tidak. Saya kira tidak. Kenapa? Karena berbeda mungkin dengan di tanah air yang politik itu menjadi obrolan topik sehari-hari. Warga Australia pada umumnya mereka enggan membahas masalah politik dan masalah agama. Jadi masyarakat kelas menengah Australia yang berpergian traveling ke Bali ataupun ke tempat-tempat lain itu biasanya tidak terlalu peduli dengan persoalan politik. Buat mereka selama itu aman, sama pemerintah kedua belah pihak baik Indonesia dan Australia menjamin lokasi-lokasi wisata itu aman, ya mereka nggak akan ada masalah. Oke. Mudah-mudahan tidak terjadi begitu ya. Nah, tapi kalau misalnya bicara soal bullying, nah ini biasanya ada nggak, udah mulai terjadi nggak terhadap warga negara kita, Prof yang berada di sana, di kampus Prof juga mungkin banyak warga negara Indonesia juga yang bersekolah di sana mendapatkan semacam kayak ledekan dan lain sebagainya, Prof. Ya, sejauh ini belum ada, karena memang belum benar-benar dibebaskan ya. Tetapi saya kira eskalasinya akan meningkat, apalagi batas waktu pemilu Australia tahun 2019 ini sekitar bulan Mei. Jadi kalau misalnya, jadi bukan hanya Indonesia yang menghadapi pemilihan, tetapi juga Australia di awal tahun ini. Dan kalau isu-isu seperti ini di-blow up oleh para politisi dan eskalasinya terus meningkat, saya kira kita khawatir memang akan ada terjadi bullying seperti itu untuk warga Indonesia. Jadi memang kedua belah pihak ini memang harus hati-hati, mengingat tensi politik di kedua negara akan meningkat dan politisi akan terus memainkan isu ini. Atau paling tidak ada pertanyaan-pertanyaan kritis begitu, Prof, yang disampaikan kepada profesor dari mahasiswa ataupun dari warga setempat. Mengingat Prof warga negara Indonesia. Iya. Ya, saya kira itu pasti ada pertanyaan dari kolega di kampus, gitu. Apalagi karena kami juga punya center untuk human rights di kampus. Itu akan muncul pertanyaan semacam itu. Tapi sekali lagi saya kira kedua belah pihak masih wait and see apa yang akan terjadi. Karena begitu ternyata misalnya ada kepastian dibebaskan misalnya, situasi akan berubah sangat cepat. Mengingat tahun-tahun politik di kedua belah negara, saya kira. Tapi kalau sekarang masih wait and see begitu ya? Masih wait and see. Kalau Prof melihatnya, karena ini ada informasi kan bulan Mei ya Prof ya, tahun ini ya Prof? Ya. Artinya jangan-jangan responsifnya pejabat di Australia terhadap publik yang mungkin kecewa dan juga keluarga dari 88 korban warga negara Australia dari bom Bali begitu, ini untuk mendulang citra juga begitu, jangan-jangan seperti itu, Prof?
Saya kira itu pasti. Semua politisi dari partai manapun, dari negara manapun, pasti akan memanfaatkan isu-isu internasional untuk menaikkan posisi tawar mereka di politik domestik. Saya kira itu pasti. Tapi sejauh mana mereka mau menggoreng isu itu, kan itu jadi persoalan. Oke. Apalagi Partai Liberal Perdana Menteri sekarang cukup terancam posisinya. Diramalkan bisa kalah, sehingga mungkin untuk menopang suaranya Scott Morrison akan mengangkat isu ini habis-habisan, saya tidak tahu, tapi kemungkinan itu pasti ada. Oke, Prof, mengingat Prof juga berkecimpung gitu ya di bagian hukum di Monash gitu, apakah mungkin Prof bisa menjelaskan juga kerjasama dua negara ini, Prof, dari aspek hukum bila kita kaitkan dengan seriusnya menangani pemberantasan terorisme, ekstremisme dan lain sebagainya? Ya, saya kira seperti saya sebutkan tadi bahwa Abu Bakar Ba'asyir ini meskipun bukan mastermind yang sesungguhnya tidak terbukti di pengadilan, tetapi dianggap oleh warga Australia dialah mastermind sesungguhnya, dan kemudian dia adalah simbol dari serangan bom Bali. Sehingga ini kalau ini dibebaskan, apapun alasannya, ini membuat kesan bahwa pemerintah kita kurang serius untuk menegakkan aturan main masalah terorisme ini. Jadi, di bagian mananya, Mas Prof Nadir, yang dinyatakan mungkin kurang serius ini? Bagian mananya? Ya, ketika terjadi pembebasan Abu Bakar Ba'asyir yang dipersepsi oleh masyarakat Australia sebagai simbol dari serangan bom Bali, masalah benar atau tidak ini kan masalah persepsi, Mbak Indi. Jadi akhirnya ini akan melahirkan kesan bahwa pemerintah kita tidak serius dalam penegakan masalah terorisme. Dan ini kalau ini tidak ditangani dengan baik, kesan seperti ini, maka saya khawatir bahwa komitmen kedua belah pihak untuk pemberantasan kasus terorisme ini menjadi dipertanyakan. Karena seperti kata Pak Ali tadi, bahwa sebetulnya banyak sekali kerjasama yang sudah dilakukan. Australia juga sudah melakukan investasi yang luar biasa untuk membantu Australia melawan terorisme. Ini menjadi persoalan akhirnya. Baik, sebetulnya kalau sudah mencapai 2/3 masa tahanan, itu hak kan? Itu hak untuk pembebasan bersyarat. Nah, tetapi syarat inilah yang tidak ingin dilakukan oleh Ustadz Abu, begitu kan? Atau jangan-jangan, Prof Nadir, sedikit lagi nih Prof, atau jangan-jangan masyarakat di Australia sana juga mengetahuinya detail juga, dalam artian ada sikap dari Ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang enggan untuk menandatangani, nah itu dia tuh yang seharusnya menjadi syarat, begitu. Mereka mengetahui sampai detail itu nggak kira-kira? Saya kira tidak. Mereka tidak tahu. Mereka hanya tahu bahwa ini adalah simbol dari otak serangan bom Bali. Hanya tapi itu yang mereka tidak bisa menjudgment seperti itu juga kan, Prof ya? Betul. Itu jadi saya kira juga sama, kan banyak juga masyarakat kita, warga negara kita di tanah air yang juga tidak tahu bahwa Abu Bakar Ba'asyir sekarang ini dipidana bukan dalam kasus bom Bali kan gitu kan. Jadi sebetulnya di kalangan masyarakat bahwa para korban Bali ya mereka tidak tahu banyak tentang detail itu. Apalagi kalau persyaratan itu soal ideologi negara, Pancasila, kan mereka tidak tahu banyak soal itu. Gitu. Baik, Prof Nadir Tapi mereka hanya melihat Iya, dosen Monash University Australia. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Apa Kabar Indonesia. Saya ke Mas Ali. Mas Ali, nama Ustadz Abu Bakar Ba'asyir itu kan tidak hanya terkenal di Australia, ya, beberapa negara lain juga demikian gitu. Nah, reaksi mereka juga kurang lebih sama. Ini kira-kira reaksi akan lebih keras atau justru akan melunak setelah ada dari Pak Wiranto tadi malam? Saya sulit ya memprediksi kira-kira reaksi masyarakat internasional selanjutnya seperti apa. Saya kalau dari reaksi internasional pasti kepedulian utamanya adalah melihat Indonesia berhasil menanggulangi terorisme with or without Ba'asyir. Gitu. Bahwa Ba'asyir tadi dikaitkan dengan bom Bali sebenarnya aneh juga karena studi-studi yang dilakukan setelah itu kemudian memang mengungkap bahwa pengambilan keputusan untuk bom Bali itu terlepas dari Ba'asyir. Itu adalah sebuah sel yang terpisah, Ambrosi CS dan lain-lain, dan itu mereka sudah dihukum mati. Gitu. Jadi ini ya memang itu tadi Prof Nadir Shah tadi sudah mengatakan jangan dikapitalisasi lebih jauh lagi gitu untuk kepentingan politik. Itu saya kira itu hal yang penting ya untuk dilakukan kedua negara. Untuk kerjasama dengan Australia tidak akan memudar saya kira karena Indonesia adalah bagian dari
aliansi ya untuk memerangi teror. Jadi tidak akan lepas dari itu. Saya kira ini hal yang baik ya. Jadi pembebasan Bashir memang tanpa syarat. Tapi ada satu kepentingan supaya Bashir tidak melakukan ceramah-ceramah lagi. Itu yang ditakutkan mungkin oleh negara-negara tersebut. Iya. Jadi BNPT bertanggung jawab untuk melakukan persuasi dan pengendalian secara terus-menerus supaya Bashir tidak bisa lagi berceramah, berkomunikasi kepada halayak. Diawasi. Ya, dengan karena ketat memang begitu. karena untuk mengatakan bahwa Bashir, karena ada yang mengatakan, maaf saya lupa siapa, ada yang mengatakan Bashir itu sudah tidak radikal lagi, itu tidak mungkin. Siapa yang harus Karena menjelaskan semuanya ini? ada di sini ya begitu ya. Itu tidak mungkin. Itu Oke. ya dari segi teori dan segi sudah studinya gitu ya. Orang yang mengalami radikalisasi tidak. Ya tapi itu kan pemikiran mereka yang ada di negara-negara yang mungkin ya memiliki sakit hati terhadap kejadian di Bali tersebut. Siapa yang harus menjelaskan ini di negara-negara tersebut begitu? Kita punya perwakilan, kita punya duta besar, kita punya konjen, kita punya atase. Cukupkah dengan ini saja? Menko Polhukam sebenarnya juga punya tanggung jawab ya untuk Kemenko Polhukam untuk menjelaskan setelah Bashir dibebaskan ada satu mekanisme yang terjadi secara berkelanjutan. Pertama, supaya Bashir itu dirawat intensif, itu yang paling penting. Ini sebenarnya komitmen. Iya, dirawat ini Mas, fisiknya. Karena ini yang paling penting. Ini kan alasan kemanusiaan. Orang yang sudah uzur dan sakit-sakitan ya diberi perawatan intensif lah. Gitu, Kalau kan. tidak dirawat, nggak apa gunanya kan gitu. Nah kemudian yang kedua adalah bahwa dia tidak bisa lagi mengkomunikasikan secara publik, termasuk sebenarnya menulis buku dan lain sebagainya. Itu yang dia lakukan selama ini di penjara kan. Ya, jadi itu kedua mekanisme itu yang dijelaskan gitu, bahwa ini untuk kemanusiaan dan mereka. kalau tadi masyarakat Australia wait and see, kita juga wait and see. Itu. Tunggu lagi di cerita lanjutannya apa gitu. Mas Ari terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Sama-sama. Indonesia.